Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Saya mengucapkan semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Ya. Senang sekali hari ini Minggu 29 Mei tahun 2022 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara ibadah raya ya. Nah, tema kita di bulan Mei ini adalah persahabatan. Bersama saya ucapkan persahabatan. 2, 3, persahabatan. Sekali lagi 2, 3, persahabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di rumah saya di Long Island ini ada backyard-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, di backyard-nya ini sering ada burung-burung liar yang datang ke backyard ini. Dan saya senang lihat burung-burung liar itu. Maka beberapa hari yang lalu saya membeli sebuah tiang dan kemudian membeli juga tempat untuk bisa memberi makan burung-burung liar itu ya. Dan pagi, siang, sore itu burung-burung itu datang berkerumun ya, makan makanan yang saya sediakan dan kemudian dia lebih banyak lagi bermain di backyard saya ya. Nah, tadi ini kan hari Minggu nih, waktu saya lihat di pekarangan belakang di backyard, ternyata burung-burungnya nggak ada semua, Bapak Ibu sekalian. Dan istri saya bilang gini, hari ini kan Minggu, ya burung gereja ya pergi ke gereja katanya. Wah, luar biasa ya. Burung gereja tahu hari ini Minggu pergi ke gereja ya. Lebih-lebih kita orang Kristen, orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian, semuanya yang masih tetap beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, persahabatan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah friendship, ya. Friend dan ship, teman satu kapal, ya. Pada zaman dulu, kalau kita mau bepergian yang jauh, belum ada transportasi semodern sekarang, sehingga harus mempergunakan kapal. Dan jarak tempuhnya itu bisa berbulan-bulan. Jadi kalau begitu kita sudah naik kapal itu, kita nggak bisa turun di tengah jalan. Teman kita, ya itu saja. Ya. Sampai kapan? Sampai tiba di pelabuhan yang terakhir. Jadi teman di kapal kita, ada teman yang sehat, ada teman yang sakit. Ya. Semuanya menjadi teman kita dan kita nggak bisa menghindari akan semuanya itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, satu kali ada seorang kawan, dia mau pergi ikut pesiar ya, ikut kapal pesiar dan dia sudah ancang-ancang sekian lama, dia tabung uangnya dan kemudian dekat-dekat hari hanya untuk dia berangkat, dia bilang gini kepada saya, Pak, saya nggak jadi ikut kapal pesiar itu. Kemudian saya tanya, kenapa kok nggak jadi? Iya Pak, ternyata di list penumpangnya itu ada beberapa nama ini Pak. Saya nggak suka dengan orang itu Pak, karena kelakuannya itu tidak mencerminkan anak Tuhan ya. Kalau belum berangkat, Bapak Ibu sekalian, kita bisa pilih kita mau naik kapal itu atau tidak. Tapi kalau sudah terlanjur masuk di kapal itu, kita nggak bisa turun. Ya, maka itu disebut friendship, teman satu kapal. Nah, di dalam friendship ini, di dalam persahabatan, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat-sahabat yang namanya ya itu adalah sahabat-sahabat yang merusak. Mari kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 24. Amsal 18:24 dikatakan begini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada
saudara. Ya, kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dia tahu tentang kehidupan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian di dalam persahabatan. Karena ada sahabat yang katanya bisa mendatangkan kecelakaan, ya. Di dalam 2 Samuel pasal 13, nanti Bapak Ibu bisa pelajari, baca lebih lengkap, tapi saya akan bacakan ayat 3 saja. 2 Samuel pasal 13 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Ya, jadi Yonadab ini merupakan sahabat dari Amnon. Anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Jadi ini kisah tentang 2 orang sahabat, yaitu bernama Amnon dan Yonadab. Nah, kata sangat cerdik di sini dalam berbagai terjemahan dikatakan bahwa sangat cerdik yang di sini bukan pandai, tapi licik dan licin, ya. Orang Indonesia kalau bikin istilah licik dan licin luar biasa. Saya pernah diberitahu bahwa licik dan licin itu adalah seperti belut, ya. Belut itu kan sudah licin. Belut yang licin kecemplung oli katanya. Jadi licinnya double-double, ya. Nah, Amnon ini punya sahabat yang namanya Yonadab, ya. Yonadab ini licin seperti belut yang kecemplung oli. Nah, satu kali kan kita tahu nih, kalau namanya sahabat, ya pasti kita curhatnya kepada siapa? Curhat kepada sahabat. Kita nggak mungkin curhat kepada kenalan, ya. Kita curhatnya hanya kepada sahabat. Sahabat itu kan orang yang dapat dipercaya. Kemudian Amnon bilang gini, Yonadab, Yonadab, kamu tahu kan, aku punya sepupu namanya Tamar, ya. Amnon ini kan anak Daud, ya. Amnon ini anak Daud, kemudian Tamar ini juga anak Daud. Jadi Amnon dan Tamar ini sebetulnya bersaudara, tapi ibu mereka berbeda, ya, ibunya lain. Kemudian Amnon bilang, Yonadab, aku ini kepikiran banget sama Tamar. Aku cinta banget sama Tamar. Tapi kan kamu tahu ya, kan enggak mungkin. Aku ini kan bersaudara sama Tamar. Bagaimana aku bisa mendapatkan Tamar? Pasti nggak boleh sama papaku. Dan kemudian Yonadab, sahabat daripada Amnon, Allah gitu aja, gampang katanya. Terus gimana caranya? Ginilah, diajarin Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Tamar itu dijebak, setelah berhasil dijebak, nanti kamu perkosa dia. Maka dia akan jadi milik kamu. Wah, Amnon ya yang sudah kepengen banget sama Tamar, dia nggak berpikir lagi ini nasihatnya betul atau tidak. Dia bilang gini, Yonadab, kamu memang sahabatku yang jempolan, ya. Dan kemudian Amnon menuruti nasihat daripada Yonadab, dijebaklah Tamar dan kemudian diperkosalah yang namanya Tamar, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian kisah ini tidak selesai di sini. Nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya di 2 Samuel pasal 13. Maka kemudian Tamar jadi sedih dan sakit hati, kecewa, dan itu diketahui oleh kakak kandung daripada Tamar yang bernama Absalom, ya. Dan kemudian Absalom diam-diam dia simpan sakit hatinya, dendamnya kepada Amnon yang sudah memperkosa adik kandung daripada Absalom ini. Ya, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, pada satu kesempatan kurang lebih 720 hari setelah peristiwa itu, maka diaturlah suatu siasat, Amnon dijebak, ya kan? Dijebak oleh Absalom. Datanglah ke pertemuan yang diadakan oleh Absalom, dan setelah datang di pertemuan itu, maka Amnon dibunuh.
Dan habislah cerita daripada Amnon. Karena Amnon punya sahabat yang merusak, maka akhir hidupnya hancur, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada sahabat-sahabat yang tukang ngompori. Nasihat-nasihat yang diberikan itu mencelakakan, menjerumuskan, bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Saya tulis di sini, sahabat yang merusak adalah sahabat yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan menghancurkan hidup kita. Kenyataan yang kita tahu di Amerika Serikat, ada sebagian anak-anak Tuhan atau sebagian orang-orang Indonesia yang tidak punya surat-surat imigrasi yang resmi atau tidak mendapatkan green card Amerika, ya. Padahal kalau dilihat daripada sejarahnya, mereka itu sangat memungkinkan punya green card Amerika. Tapi karena mereka punya sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip itu merusak, maka sahabat-sahabatnya bilang gini, aduh jangan ngajukan suaka politik, aduh jangan ngurusin ini surat-surat yang resmi. Nanti ya, kalau kamu ngurusin, kamu bisa ditangkap sama polisi dan bahkan dideportasi. Udah enak begini saja, ya kan? Dan kemudian terjadilah orang-orang yang tidak punya surat-surat imigrasi karena mendengarkan nasihat yang salah, karena punya sahabat yang salah. Saya pernah nguping sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu ada percakapan, orang ini tidak tahu saya ada di sana, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia adalah katanya orang Kristen, ya. Dan kemudian dia cerita begini, ya kan, aduh gampang kalau mau dapetin cewek itu, ya kan, caranya gini loh, ya kan, deketin cewek itu, kalau orang tuanya enggak setuju, sudahlah, itu gampang, pasti nanti dikasihin. Terus gimana caranya? Ya kamu deketin, rayu cewek itu, setelah kamu dapat, terus dia hamili aja, nanti kan pasti dikasihin sama orang tuanya. Ini sahabat yang mencelakakan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ingat, sahabat yang mencelakakan atau sahabat yang merusak membuat kita jauh dari Tuhan dan kemudian akan membuat masa depan kita menjadi rusak atau hancur. Dan yang kedua, ada sahabat yang membangun, ya. Jadi persahabatan itu bisa dibagi dua aja. Satu sahabat yang merusak, yang kedua adalah sahabat yang membangun. Daniel pasal 2 ayat 49 berkata, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini cerita tentang persahabatan antara anak-anak Yahudi, anak-anak muda Yahudi, namanya Sadrak, Mesak, Abednego, dan bersama Daniel. Ya, mereka berempat itu termasuk pemuda-pemuda yang ditangkap dari Israel dan dibawa ke Babel. Ya, di Babel mereka menjadi tahanan di situ, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kita tahu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa mereka ini dipenuhi dengan Roh Kudus, atau di Alkitab bahasanya dipenuhi dengan roh yang luar biasa, ya. Dan kita lihat bagaimana Daniel itu diangkat, dipromosi oleh Tuhan.
Maka itu ketika ada lowongan pekerjaan, dan lowongan pekerjaan itu di dalam pandangan Daniel itu ada lowongan pekerjaan yang baik, lowongan pekerjaan yang terhormat, maka Daniel bilang sama raja, "Raja, aku punya teman namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Temanku ini ciamik, Raja, ya. Kalau dia diberi kekuasaan, sudahlah, pasti nanti raja bisa tidurnya nyenyak dan pemerintahannya akan berjalan dengan baik." Dan raja mendengarkan apa yang dikatakan Daniel ini. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego itu kemudian diangkat menjadi penguasa di negeri Babel. Nah, ini namanya sahabat yang membangun. Sahabat yang membangun itu suka mengangkat orang, suka mempromosikan orang. Sahabat yang membangun itu senang ketika melihat teman-temannya senang. Sahabat yang membangun itu senang ketika melihat teman-temannya diangkat, dipromosikan, ya. Dan dia susah ketika dia melihat teman-temannya susah. Dia susah ketika lihat teman-temannya belum dipromosikan. Ini yang namanya sahabat yang membangun. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena di dalam perjalanan kekristenan saya ini dibina oleh kakak-kakak rohani saya, pengusaha, ya. Kakak-kakak rohani saya ini pengusaha yang cinta mati-matian sama Tuhan, ya. Saya ingat sekali kakak rohani saya, atau tepatnya bapak rohani saya, dia seorang yang miskin tapi dia pekerja keras, ya. Dia pekerja keras, dia punya kendaraan Vespa, ya. Vespa itu kendaraannya. Kemudian istrinya jualan kue, ya. Tapi meskipun dia belum sukses, meskipun masih miskin, tapi dia tergolong pengusaha karena punya kerjaan sendiri, yaitu jualan kue dan kemudian punya bengkel kecil-kecilan, ya. Dia ajarin saya yang waktu itu juga nggak ada apa-apanya, ya, untuk cari Tuhan. Ya, untuk cari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, ya. Saya dibina sedemikian rupa, kemudian saya selalu diajak untuk doa pagi, doa fajar, ya. Pada zaman saya itu doa paginya bukan seperti sekarang di New York kan enak nih 5:30 pagi, ya kan. Pada zaman saya itu 4:30 pagi. Bahkan di gereja Betani Nginden Surabaya itu doa paginya jam 3 pagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian saya diajak ikut doa pagi, kemudian sore hari kalau Bapak rohani saya, kakak rohani saya ini sudah pulang dari bengkel, apa ya, sudah bekerja seharian dalam keadaan capek, saya dicari, kemudian diajak lagi doa, diajak persekutuan, kemudian belajar Alkitab. Nggak banyak jumlahnya, cuman sekitar 2-3 orang saja, ya. Tapi saya bersyukur saya bertumbuh di dalam pembinaan yang tepat. Dan akhirnya kakak rohani saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang kaya raya, diberkati Tuhan, aktif dalam pelayanan. Nah, singkat cerita, karena saya punya sahabat, kakak rohani, bapak rohani yang membangun, maka saya masih ingat tahun 90, saya menjadi salah satu presiden chapter dari kelompok Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, ya. Saya adalah presiden chapter yang termuda pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ada di dalam kumpulan kaum profesional, ada dokter, ada pengusaha, ada guru, ada direktur bank, yang semuanya cinta akan Tuhan.
Sehingga mereka menerapkan Matius 6 ayat 33. Ayo cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kamu itu nothing. Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, lihatlah nanti Tuhan memberkati kamu. Firman Tuhan bilang begini, jerih payahmu tidak akan menambahinya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Jadi saya bersyukur saya ada di dalam persekutuan-persekutuan yang tepat. Setelah saya jatuh di dalam dosa, percinahan dalam perjalanan saya sebagai seorang percaya, saya bersyukur juga kepada Tuhan karena saya dicemplungkan dalam kelompok pria sejati, Christian Men's Network. Di mana di situ banyak pria-pria pengusaha yang ditolong, yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini yang namanya sahabat yang membangun, yang tidak tega melihat kehancuran dalam hidup pribadi, maupun dalam pekerjaan, keuangan, maupun di dalam keluarga. Sahabat-sahabat yang seperti ini, dia kepengen supaya orang-orang yang menjadi sahabatnya ini derajatnya diangkat, hidupnya diangkat, dan hidupnya dipulihkan. Maka itu saya tulis begini, sahabat yang membangun adalah sahabat yang membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan mempromosikan hidup kita. Ya, itu namanya sahabat yang membangun. Nah, yang ketiga, ada sahabat yang disebut sahabat yang sejati. Amsal 17 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mencari sahabat untuk senang-senang, teman untuk bersenang-senang, itu gampang ya. Ketika kita sukses, ketika kita jaya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya kita cari teman itu gampang banget. Alkitab juga menuliskannya demikian. Tetapi waktu kita terpuruk dalam keadaan tidak jaya atau di dalam keadaan sukar, ya bahkan kalau ada di dalam keadaan sedang jatuh dalam dosa, apakah masih ada teman-teman yang mau dekat kepada kita atau memperhatikan hidup kita dan mau mengangkat hidup kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang demikian, itu namanya sahabat yang sejati. Perhatikan lagi Amsal 17 ayat 17 ini. Seorang sahabat yaitu menaruh kasih setiap waktu. Bersama saya ucapkan setiap waktu. 2, 3, setiap waktu. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, buat kita yang sudah menikah, ya, buat kita yang sudah menikah, pelabuhan terakhir kita adalah ketika mata ini sudah menutup, ya, tidak bisa buka lagi, artinya ketika kita sudah mati, itu adalah pelabuhan terakhir kita. Biarlah pasangan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu menjadi sahabat kita. Dari 2 poin ini, yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan menjadi sahabat yang merusak, ya. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga. Mari jadilah kita sahabat yang membangun buat pasangan hidup kita, buat orang tua kita, maupun buat anak-anak kita atau buat anggota keluarga. Mari jadilah kita sahabat yang membangun. Demikian juga kalau kita mau cari sahabat, jangan cari sahabat yang tukang ngompori. Tapi
Bapak Ibu sekalian, cari sahabat yang bisa mempromosikan kita, yang berani berkata iya di atas iya, yang berani berkata tidak atas tidak. Coba peristiwa Amnon itu, ya kan? Kalau Yonadab itu waras, ya kan? Dia kan bilang gini, Amnon, ya maaf pakai bahasa Jakarta, gila lu, ya kan? Itu tamarkan adekmu, dasar kamu Victor, ya kan? Apa itu Victor? Pikiran kotor, sama adik sendiri kamu punya nafsu. Tobat kamu, tobat. Kan mestinya begitu Yonadab, ya kan? Tapi Yonadab bukan malah nasehati, tapi ngomporin. Ya, hati-hati di sekitar kita banyak orang yang tukang ngompori, ya. Kita tahu bagaimana masalah investasi bodong, ya, investasi bodong, Bapak Ibu sekalian, ya, di Indonesia begitu marak dengan investasi bodong, ya. Ada beberapa gereja yang besar di Indonesia yang kena, Bapak Ibu sekalian, ya, jumlahnya ada yang puluhan miliar, ada yang sampai ratusan miliar. Bahkan ada seorang hamba Tuhan itu yang berani mengubah ayat firman Tuhan, bilang begini, ya, ayatnya dirubah gini. Jadikan semua bangsa sultan-sultan, ya kan? Ternyata hamba Tuhan ini mainannya di investasi bodong itu, ya, yang mungkin hari-hari ini bahkan dipanggil oleh polisi, ya, untuk dimintai keterangannya, ya. Ini kan namanya ngomporin. Ngomporin itu selalu tanda selalu berbicara tentang yang negatif, ya. Tidak mau lagi pakai akal sehat, tidak mau lagi pakai akal yang waras, khususnya tidak lagi mau berpegangan dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kepada sahabat yang sejati, mari Bapak Ibu sekalian kita akan belajar dari ayat Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17. Semuanya ini kukatakan kepadamu, ya. Perhatikan, kunya itu besar, yaitu artinya Tuhan Yesus sendiri, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14, kamu adalah sahabatku. Wah, ayat 14 ini luar biasa, ya. Tuhan sudah menunjuk kita menjadi sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, nah, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati, ya. Waktu kita dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil, dia sahabat kita. Tetapi waktu kita dalam keadaan sedih,
dalam keadaan susah, dalam keadaan kita terpuruk, Tuhan tetap ada di dekat kita menjadi sahabatnya. Bahkan Tuhan sedih ketika kita menjadi sedih, Tuhan ingin supaya hidup kita ini diangkat, dipromosikan. Maka itu Alkitab bilang begini, bahwa pemulihan segala sesuatu itu harus terjadi terlebih dahulu, setelah itu Tuhan baru datang untuk kedua kalinya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu benar-benar dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tinggal kita mau nggak menerima uluran tangan Tuhan, di mana Tuhan menawarkan dirinya kepada kita agar kita menjadi sahabatnya. Kalau kita orang yang bijaksana, maka kita akan memilih untuk menerima uluran tangan Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Dan Tuhan bilang gini, syaratnya cuma satu, yaitu kamu harus saling mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, demikian juga kamu ini harus mengasihi dan menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan. Maka itu kita harus mau melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesamanya, agar supaya kita sah untuk menjadi sahabat Tuhan. Kalau tadi Daniel menjadi sahabat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel mempromosikan Sadrak, Mesak, Abednego, lebih-lebih Tuhan. Kalau dia menjadi sahabat kita, kita nggak perlu khawatir akan kehidupan ini. Contoh, ya, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ya, kita lihat bagaimana Abraham mengasihi sesama, dipraktekkan dengan ketika dia memperlakukan Lot. Lot ini kan keponakan daripada Abraham, ya. Lot diajak oleh Abraham gara-gara Lot mau menerima ajakan daripada Abraham, maka Lot kecipratan menjadi kaya, diberkati berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya apa? Bapak Ibu sekalian, Abraham diberkati, Lot diberkati. Wah, ini pegawainya mulai bertengkar satu dengan yang lain. Abraham bilang gini, Lot, kita ini kan bersaudara, kita kerabat, ya, kita jangan bertengkar deh. Malu-maluin ini bertengkar cuman urusan duit, ya kan? Urusan harta. Gini deh, Lot, kamu sekarang pisah sama aku, kamu pilih. Kalau kamu mau ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu pilih yang barat, aku pilih yang timur. Kalau kamu pilih yang kanan, aku pilih yang kiri. Wah, luar biasa. Buat Abraham, ya, manusia itu lebih penting daripada barang. Ya kan? Ini mengasihi itu begitu Bapak Ibu sekalian. Pasangan hidup kita itu lebih penting daripada duit, lebih penting dari harta, lebih penting dari reputasi. Orang tua kita itu lebih penting daripada duit, daripada reputasi. Anak-anak kita lebih penting daripada duit maupun reputasi. Teman-teman kita, sesama kita itu harus lebih penting daripada barang, uang, dan reputasi. Itu namanya kita sahabat Tuhan. Akhirnya Abraham dan Lot berpisah, ya, dan kita tahu Lot pilih yang terbaik. Dan kemudian mereka berpisah dengan baik-baik satu kali karena Lot ini tinggal di Sodom dan Gomora. Maka ada kerajaan lain yang menyerbu Sodom dan Gomora dipimpin oleh raja yang bernama Kedorlaomer, ya. Di dalam penyerbuan ke Sodom Gomora itu selain kerajaannya ditaklukkan, yang namanya Lot bersama istri, keluarga, dan harta bendanya pun dibawa
oleh Kedorlaomer. Dan ketika Abraham mendengar hal ini, Abraham tidak bilang gini, kapok kamu, syukur kamu, ya kan? Kamu ini nggak tahu diri ya, sekarang rasain kamu, ya. Tapi Abraham tidak begitu. Buat Abraham, orang lebih penting daripada barang. Maka kemudian Abraham mempersiapkan pasukannya yang terbaik, pegawai-pegawainya. Dicarilah Lot, ya kan? Akhirnya Lot berhasil dibebaskan bersama dengan istri, anak-anak, dan harta bendanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mau mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi sahabat Tuhan dengan mengasihi sesama, dimulai dengan mengasihi keluarga. Dan percayalah, kalau Tuhan yang menjadi sahabat kita, Dia adalah sahabat yang sejati. Sehingga tahun 2022, seperti kita sudah canangkan, tahun ini ada tahun di mana setiap kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kalau Tuhan menjadi sahabat kita, percayalah, semua itu akan tercapai. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, cari sahabat yang membangun. Yang kedua, kalau kita menjadi sahabat orang lain, jadilah sahabat yang membangun. Dan yang ketiga, terimalah persahabatan sejati dari Yesus Tuhan. Turutilah perintahnya, yaitu mengasihi orang lebih daripada barang dan reputasi. Maka tahun 2022 kita pasti akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang.